Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Afriwinda dengan NIM 44200032 dari kelas 443F37, mata kuliah Media Relation dengan dosen pengampu Bapak Mega Angkasa IRMM. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisis tentang maraknya bisnis konten porno di media sosial dengan sumber berita dari kumparan.com. Berita bersumber dari kumparan.com, yaitu dengan ulasan berita. Dilansir dari kumparan.com, bisnis konten porno yang terkuak menghebohkan jagat maya, khususnya di media sosial dan Twitter dan Telegram. Hal ini pertama kali menjadi perbincangan netizen dikarenakan video konten tersebut tersebar. Mela sebagai korban jual beli konten porno dan pacar Mela adalah pelaku bisnis dari konten porno tersebut. Dan Opang adalah sebagai salah satu pelanggan jual beli konten ini. Fenomena ini terkuak akibat trauma yang dirasakan oleh Mela sendiri selama bertahun-tahun dan berujung orang tua melaporkan sang pacar ke pihak berwajib. Pada saat penyelidikan terdapat banyak konten porno yang dikoleksi oleh sang pacar. Mela hanya salah satu di antara sekian ratus korban yang memberikan konten porno kepadanya. Dari hasil penyelidikan juga ditemukan transaksi untuk jual beli setiap konten yang dipasarkan melalui media sosial. Mengenai fenomena ini yang menghebohkan jagat maya belakangan ini, Kominfo terus menelusuri berbagai konten yang tersebar dan mengusahakan untuk segera diblokir. Definisi pornografi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merumuskan pornografi sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan yang membangkitkan nafsu birahi, bahan bacaan yang sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi atau seks. Dari ulasan berita dan pengertian dari KBBI, kita dapat menganalisa isi berita, yaitu internet dan media sosial memberikan wadah yang lengkap serta mudah untuk diakses dalam berbagai hal, tak terkecuali dengan hal yang negatif seperti bisnis konten porno ini. Nah, yang kedua, pada saat diselidiki lebih lanjut, korban mengalami gangguan secara mental. Ketiga, faktor ekonomi dan kurangnya edukasi tentang moralitas dan adalah faktor yang mendorong pelaku berbuat demikian. Dari fenomena yang telah terjadi, yang telah diberitakan oleh beberapa media, khususnya dari kumparan.com, faktor-faktor pendorong maraknya jual beli konten porno ada beberapa hal yang dikutip oleh penulis. Yang pertama, rendahnya moralitas dan mentalitas. Dua, berdasarkan psikologis mengenai moralitas dan mentalitas tersebut, banyak yang memanfaatkan situasi ini untuk menghasilkan cuan yang lebih banyak. Faktor ekonomi juga bisa karena bisnis konten porno ini merupakan bisnis yang terbilang mudah, murah dan menghasilkan banyak keuntungan dalam waktu yang singkat. Meski fenomena yang terjadi ini dan peluang bisnis yang cukup besar, tetap saja bertolak belakang dengan aturan atau norma-norma yang berlaku di Indonesia. Menurut Undang-Undang ITE, menurut Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 adalah gambar sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Melihat lebih jauh, fenomena tersebut cenderung bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE terkait perbuatan yang dilarang pada Pasal 27 Ayat 1. Pasal dan ayat tersebut berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik
yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dari fenomena, faktor-faktor pendorong, definisi, dan isi dari fenomena yang terjadi, dampak dari konten berita yang terjadi ke masyarakat itu seperti dari berita yang ditayangkan oleh kumparan.com ini, ada beberapa dampak yang disebabkan, yaitu tayangan menginformasikan bahwa banyaknya pengguna internet menyalahgunakan sosial media, dan bahkan semakin terlihat kurangnya moralitas, sehingga dapat melanggar beberapa ketentuan-ketentuan atau aturan atau norma yang berlaku di tengah masyarakat. Sisi negatif dari konten berita ini, menurut penulis atau menurut saya sendiri, justru menginformasikan mengenai bisnis yang lebih mudah dijalankan dan besarnya keuntungan yang didapatkan namun tidak seharusnya dijalankan. Fenomena yang terjadi, kita lihat dari beberapa tahun belakangan ini, data konten porno yang telah diblokir oleh Kemkominfo, yang telah diblokir beberapa tahun yang telah diblokir. Pada periode Januari sampai Oktober 2017 ada 51.456 konten negatif berdasarkan aduan masyarakat. Sumber dari data yang disajikan Kemkominfo di hadapan rapat kerja dengan Komisi 1 DPR Selasa tanggal 28 November 2017. Pada tahun 2018, Kominfo menutup konten pornografi sebanyak 106.466 situs berdasarkan aduan masyarakat. Sumber berita dari CNN Indonesia dari tanggal 22 Desember tahun 2018. Tahun 2019, Kominfo memblokir konten pornografi sebanyak 1,8 juta situs berdasarkan aduan masyarakat. Sumber data dari konten.co.ic dari tanggal 9 Februari tahun 2020. Tahun 2020, Kominfo juga menutup konten pornografi sebanyak 1.062.558 situs berdasarkan aduan masyarakat. Sumber data dari cyberthreat.id, tanggal 15 Oktober 2020. Di sini juga ada data bagannya atau yang bisa lebih jelas. Tahun 2017, 51.456 situs. Tahun 2018 100.466 situs, tahun 2019 1.800 situs, dan tahun 2020 1.062.688 situs. Dari 4 tahun belakangan ini, tahun 2019 lah yang paling banyak konten porno yang diblokir oleh Kemkominfo berdasarkan aduan masyarakat. Artinya baru yang diadukan saja sudah segini. Belum lagi yang tidak diadukan. Nah, kesimpulannya dari analisis yang telah saya kerjakan, dari analisis di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa semakin banyak konten pornografi di media sosial menunjukkan kurangnya edukasi mengenai seks dan pengawasan orang tua serta kecenderungan akan hal-hal yang berbau seks. Banyak pengguna internet yang justru memanfaatkan fenomena ini dalam alur bisnis, namun tidak melihat banyak pihak yang dirugikan. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.